dan selamat datang di Pangan Channel. Ini bersama kami lagi di Pangan Channel. Yoi. Pada hari ini kita akan membahas tentang berita yang pastinya berita tentang Jepangan yang masih fresh, yang masih baru. Jadi ini pada hari ini kita akan bahas berita bersama, yaitu saya, admin Junaida, lalu ada admin Saber, dan ada admin Merkvok. Oke. Ya. Halo. Ya, ini langsung aja tanpa basa-basi kita akan langsung membahas tentang berita pertama yang akan dibawakan oleh Mas Saber. Oke, langsung saja ya ke berita pertama. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang anime-anime yang bisa dibilang terkena dampak oleh pandemi sekarang ini ya. Tentunya dampak itu adalah cancellation atau istilahnya kemunduran. Ada beberapa anime yang mengalami kemunduran, tidak sedikit ya tentunya. Ada beberapa yang sudah diumumkan akan diundur sampai tanggal berapa, dan ada beberapa yang hanya bilang diundur saja, tidak ada kejelasan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa yang anime yang sudah diketahui bahwa akan mundur. Oke, untuk yang pertama di sini adalah Warukagaku no Railgun T atau Railgun Season 3 ya. Mungkin udah pada tahu juga bagi para orang yang mengikuti Railgun bahwa beberapa episode mengakhiri arc pertama ini sudah sempat diundur. Kalau tidak salah episode 14 atau 13 gitu ya, itu sempat diundur selama 2 minggu pada saat penayangannya itu, dan beberapa episode lain juga sempat diundur dengan waktu yang beragam ya, bervariasi. Dan kita sudah sampai di episode 15 terakhir kemarin, di mana secara resmi arc pertama dari season 3 sudah selesai dan akan menuju arc selanjutnya. Nah, setelah episode itu mengudara ya, diumumkan bahwa episode 16 dari Railgun Season 3 akan diundur hingga tanggal 24 Juli. Wah, tentunya itu waktu yang cukup lama ya untuk menunggu satu episode saja. Dan ya, dampaknya yang jelas anime ini akan kemungkinan selesai pada season fall ya. Mungkin ya, moga-moga saja tidak season ya. Tapi pada saat ini kalau untuk episode 16 nya sendiri akan tayang di tanggal 24 Juli, maka ya kurang lebih bisa selesai pada season fall, karena kemungkinan anime akan memiliki 24 episode seperti anime pada umumnya memiliki 2 cour ya. Jadi memang ini salah satu yang paling dikenal ya akan kemundurannya, karena memang sudah diundur tidak keseluruhan animenya, namun rilis per episodenya. Mungkin selanjutnya yang juga sudah gempar karena memang seriesnya ini sendiri cukup gemari banyak orang adalah Oregairu Season 3. Nah, Oregairu Season 3 kemarin diumumkan akan tayang pada season spring pada awal kemarin, dan sampai sekarang belum ada satu episode pun yang keluar, karena memang pada akhirnya dibatalkan atau ditunda ya. Sangat mengecewakan sekali ya. Pada episode satunya ini bernama Eventually The Season Change and Snow Melts. Nah, padahal ini belum nggak tahu ya kita akan tayang kapan, nanti seasonnya apa, mungkin
bisa aja summer, bisa aja fall yang belum ada snow, jadi kurang pas mungkin ya sama judulnya. Tapi ya untuk pernyataan resmi sendiri dari pihak Oregairu, pernyataan yang pertama ditayangkan kepada para jurnalis, sini ada mengatakan bahwa we are set to announce that my youth romantic comedy Snafu Climax, which was scheduled to be broadcast from spring, dipostpone, ditunda dikarenakan adanya pandemi ini. Terima kasih untuk pengertiannya. Itu adalah informasi pertama yang diberikan oleh pihak Oregairu, dan kita mendapatkan update terbaru akan kondisi ini. Sini dilansir dari situs otakuart.com ya, menyatakan bahwa Oregairu Season 3 akan rilis pada season fall 2020. Jadi ini kan sudah bisa dibilang hampir summer ya, berarti mungkin satu season lagi setelah ini. Jika kondisi membaik dan tanpa adanya halangan lebih lanjut di tengah jalan, sepertinya season 3 dari Oregairu ini kita bisa mulai melihat ada musim gugur. Oke, itu untuk Oregairu sendiri. Dan untuk anime selanjutnya yang mengalami delay atau kemunduran akibat pandemi adalah That Time I Got Reincarnated as a Slime 2 atau Tensei Shitara Slime Tataken ya, kurang lebih judulnya. Ini anime jam 1 yang airing, dan seperti dua anime yang baru, anime ini akan mengalami kemunduran dari jadwal akibat adanya pandemi. Untuk waktunya, waktu tayang, karena di season 2 ada 2 core ya, sama seperti season 1. Untuk first core-nya itu seharusnya tayang pada Oktober 2020, kan diundur menjadi tahun 2021 di bulan Januari. Di yang seharusnya airing pada Oktober, yaitu season fall pada tahun fall 2020, akan mundur menjadi tayang pada tahun 2021 itu pada Januari. Terus untuk core keduanya sendiri yang seharusnya tayang pada April 2021 akan diundur menjadi Juli 2021. Jadi pada seharusnya airing pada spring tahun depan 2021 akan diundur menjadi sekitar summer 2021. Untuk series ini sendiri akan memiliki spin-off juga, yaitu The Slime Terrorist, That Time I Got Reincarnated as a Slime, Tsuraniki Tensei Shitara Slime Tataken, yang akan tayang seharusnya pada bulan Januari 2021, akan diundur menjadi April 2021. Mungkin pada saat ini cukup tiga anime yang cukup dikenal, cukup besar yang akan kita sampaikan pada saat ini. Dan mungkin agak sedikit beralih ke berita anime yang sedikit lebih menyenangkan mungkin ya untuk pada waktu-waktu yang kelam ini. Itu adalah pengumuman final season dari Attack on Titan Shingeki no Kyojin. Jadi setelah diketahui bahwa sudah diumumkan ya final season dari Attack on Titan yang pada kesempatan kali ini ya akan diproduksi oleh studio MAPPA. Jadi berbeda dari Wit Studio yang selama ini telah memproduksi SNK ya. Kali ini akan digarap oleh studio MAPPA yang merupakan istilahnya anak dari Madhouse, dan akan disutradarai oleh Yuichiro Hayashi. Untuk media yang sudah ada sekarang sendiri ada
2 trailer yang sudah up ya, dan sudah ada visual juga yang kurang lebih dapat gambarkan pasti dan keadaan dari season terakhir dari series yang sangat terkenal ini. Dan ini mungkin berita ini sendiri lansir dari Natalie.mu. Ini ada sedikit komen dari Hajime Isayama Sensei. Hajime Isayama Sensei, author dari Danka, yang mengungkapkan rasa berterima kasihnya terhadap kru Wit Studio dan segala staff-staff yang terlibat dalam pembuatan anime SNK yang selama ini telah berjalan saat ini 1, 2, dan 3 ya. Dan Hajime Isayama Sensei juga berharap bagi sutradara Hayashi-san dan para staff dan kru MAPPA yang akan menyelesaikan series ini. Dikutip, Attack on Titan akan dianimasikan hingga ceritanya berakhir. Saya sangat berterima kasih kepada semua pembaca dan semua fans yang telah memberi support selama ini. Seriesnya sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun ya, dan kita sudah bersama semua karakternya dan kita sudah mengetahui apa yang dia alami mereka semua. Lebih kurang lebih seperti itu untuk berita dari Shingeki no Kyojin season terbaru. Untuk selanjutnya, ini mungkin berita terakhir akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mungkin lebih menyerempet ke seiyu ya, tapi ini masih ada hubungannya dengan anime baru, yaitu Ayane Sakura-san akan menjadi seiyu atau pengisi suara heroin utama dari The Day of Becoming a God. Itu anime baru yang akan diproduksi oleh PA Works dan disutradari oleh Yoshiyuki Asai. Jadi Ayane Sakura-san sini akan memainkan heroin utama dari anime original baru ini, Kami sama Nina Tahi atau The Day of Becoming a God ya. Dan anime ini sendiri merupakan anime genre-nya bisa dibilang fantasi ya. Jadi kurang lebih garis besar dari ceritanya ini adalah merupakan cerita dari seorang gadis muda, Hina, yang dia terbangun, dan saat dia terbangun dia telah menjadi Tuhan gitu. Dan mempredik kapan dunia akan berakhir, dan pada akhirnya Hina akan memilih satu pemuda yang akan menjadi attendant. Kurang lebih itu mungkin bisa di nanti anime ini, mungkin jika tidak ada hambatan ataupun ya segala delay lah, anime ini mungkin menurut Natalie.mu akan ditayangkan sekitar tanggal 30 Mei. Mungkin jika video ini sudah keluar, mungkin pertama mungkin bisa jadi sudah keluar. Perlu dicatat bahwa ini bicara jika tidak ada hambatan atau delay lagi. Kita berharap saja mungkin bisa segera ditayangkan agar ya mungkin kita mendapatkan hiburan tambahan ya di zaman-zaman sulit ini. Seperti itu dari saya, berita yang saya mungkin bisa dilanjut. Jadi terima kasih Mas Saber tadi beritanya yang sudah disampaikan. Sekarang kita beralih membacakan berita selanjutnya dari saya, admin Workforce. Setelah tadi Mas Saber membacakan tentang berita
anime dan berita seiyu. Sekarang kita membacakan berita yang tidak jauh-jauh dari berita yang tadi ya. Ada project baru anime Love Live. Jadi official website dari Love Live franchise itu sudah mengungkapkan visual baru, nama karakter, dan staff untuk TV anime baru mereka. Nanti akan saya beri gambar di video ini, bisa dilihat dari gambar tersebut. Saya akan menyebutkan nama karakternya masing-masing dari kiri, yaitu Chisato Arashi, Sumire Heiana, Kanon Shibuya, Tang Keke, dan Ren Hazuki. Terus dari pihaknya mereka sendiri akan menjadwalkan untuk open cast audition untuk salah satu dari main cast member dari project ini pada 12 Maret. 12 Maret berarti sudah kelewat, Pak. Tapi ini ditunda karena ada pandemi yang sedang melanda saat ini. Dan audisi tersebut tidak bisa diikuti oleh sembarang orang karena audisi tersebut itu mempunyai persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Jadi itu berita pertama. Lalu berita kedua, kita masuk ke game. Ada game baru yang akan rilis pada Switch, yaitu game Shadowverse Champion Battle. Dari game ini tanggal perilisannya sudah ditentukan. Dilansir dari Twitter resmi TV Anime Shadowverse sendiri bahwa game ini akan dirilis pada 5 November 2020 dan pastinya akan rilis di Switch tentu saja. Oke, lalu berita selanjutnya datang dari manga Dragon Quest Deino Daibuken karya Riku Sanjo-san dan Koji Inada-san. Situs resmi mereka telah mengungkap detail dari penayangan animenya yang akan tayang bulan Oktober nanti. Di sini saya akan membacakan seiyu yang akan hadir beserta karakter yang akan dibintanginya. Yang pertama ada Atsumi Tanezaki sebagai Dai. Yang kedua ada Toshiyuki Toyonaga sebagai Pop. Yang ketiga ada Mikako Komatsu sebagai Mam atau Maam, ini saya nggak tahu bacanya. Terus yang keempat ada Saori Hayami sebagai Leona. Yang keempat ada Takahiro Sakurai sebagai Avan. Yang kelima ada Yuki Kaji sebagai Yunkel atau Yunkel atau apa ini nggak tahu. Nanti kalau salah bisa komen di bawah. Lalu anime ini akan menjadi gabungan dari 2D dan 3D CG. Staffnya juga mengatakan bahwa perekaman dialognya ini belum dimulai ya. Oke, itu berita ketiga dari saya. Lalu berita terakhir ini merupakan berita yang cukup mengejutkan dan cukup kecewa saya karena anime Lo Summer Life 2020 ditunda. Jadi anime Lo Summer Life 2020 dengan tema color tahun ini yang harusnya tayang pada tanggal 28 Agustus sampai 30 Agustus 2020 ditunda setelah berbagai pertimbangan dari pihak yang terkait ya. Menurut mereka, dikarenakan sangat sulit untuk sepenuhnya melindungi kesehatan dan keselamatan artis dan staf. Terus acara tersebut itu bersifat melibatkan banyak orang. Jadi setelah diskusi dan koordinasi bervariasi terkait situasi yang terus berubah ini, maka mereka membuat kesimpulan bahwa acara ini ditunda. Dan acara ini akan digelar kembali pada tahun depan.
yaitu 27 Agustus sampai 29 Agustus 2021 dengan tema yang sama seperti tahun ini. Mereka juga mengatakan bahwa tiket elektronik yang sudah dibeli itu jangan dibuang ya, jadi disimpan aja. Jadi begitu saja berita yang saya sampaikan. Tadi ada 4 berita dari saya. Kalau ada salah mohon maaf ya. Langsung aja kita lanjut ke admin selanjutnya. Silahkan admin Junaida. Ya, terima kasih Mas admin. Saya bersama Mas admin Bekdov sebelumnya sudah membacakan berita. Jadi kali ini saya akan membacakan berita yang pertama, yaitu kabar gembira bagi fans JoJo karena akan ada sebuah part baru, yaitu part 6 yang berjudul Stone Ocean. Ini dilansir dari Gizmoblitz. Ini JoJo Bizarre Adventure part 6 yang berjudul Stone Ocean confirm, yang dikonfirmasi oleh David Production sendiri yang membuat JoJo part 6 ini. Jadi ini kira-kira JoJo part 6 ini akan rilis pada pertengahan tahun 2021. Untuk key karakter dari JoJo part 6 ini ada Jolin JoJo yang akan menjadi protagonis dari Stone Ocean, lalu ada Enrico Pucci yang akan menjadi antagonis pada Stone Ocean, dan Hermes Costello yang nantinya akan menjadi teman dari Jolin. Berita selanjutnya adalah pengangkatan status emergensi karena pandemi ini pada Tokyo, Hokkaido, Kanagawa, Chiba, dan Saitama. Jadi ini sebelumnya karena pandemi, kota-kota tersebut itu statusnya menjadi emergensi karena itu merupakan kota-kota yang bisa dibilang kota-kota pusat ya. Jadi mungkin karena kasusnya sudah mulai bisa terkontrol, maka ini Prime Minister Shinzo Abe menyatakan akan menghilangkan status emergensi pada kota Tokyo, Hokkaido, Kanagawa, Chiba, dan Saitama. Berita selanjutnya adalah tersangka dari kasus kebakaran studio Kyoto Animation akhirnya ditangkap. Jadi tersangka dari kasus pembakaran studio Kyoto Animation ini, yaitu Shinji Aoba, akhirnya ditangkap setelah dirawat selama 10 bulan di rumah sakit. Dia ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 pada bulan Mei tahun 2020. Dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana yang menewaskan 36 orang dan mengakibatkan orang-orang lainnya terluka, dan juga didakwa atas beberapa pelanggaran lainnya. Jadi sebelumnya mungkin yang belum tahu tentang kasus ini merupakan sebuah kasus kebakaran dari studio Kyoto Animation karena tersangka pembakaran ini merasa sakit hati karena Kyoto Animation. Lalu ini berita yang terakhir, yaitu berita yang sangat mengejutkan dari dunia entertainment Jepang, yaitu Hana Kimura yang meninggal, yang sangat mengejutkan pastinya. Sebelumnya bagi yang belum tahu siapa itu Hana Kimura, dia adalah seorang pegulat wanita profesional yang juga seorang bintang dari Terrace House yang merupakan sebuah acara reality show Jepang. Dan Hana Kimura ini seorang wanita yang berumur 22 tahun, dan dia juga seorang wanita yang memiliki keturunan darah Indonesia. Jadi dia berasal dari orang Indonesia dan orang Jepang.
Jadi anak Kimura ini diduga meninggal dengan cara bunuh diri dan menggunakan gas beracun di rumahnya. Dan tim investigasi juga menemukan pesan bunuh diri dari Hanakimura. Sebelum Hanakimura meninggal, sebelumnya dia sudah mengungkapkan kesedihannya lewat dari akun sosial medianya. Jadi dia meninggal karena dia bunuh diri karena tertekan ya, pastinya tertekan oleh kekejaman cyberbullying yang dialami. Karena kasus ini, pemerintah Jepang melaksanakan diskusi tentang cyberbullying ini, dan semoga untuk kedepannya ini dapat dihindari dengan adanya peraturan dan undang-undang baru yang akan diciptakan. Kami segenap admin dari Fan Channel mengucapkan belasungkawa untuk Hanakimura. Sekian berita yang dapat kami bawakan. Jika ada kesalahan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Ya, benar sekali. Share ke teman-teman. Dan tunggu konten-konten kami berikutnya. Saya admin Workfog. Saya admin Junaida. Dan saya admin Seger. Mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.